Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SIY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan video sebelumnya, kita sudah membahas tema Maria Saksi dalam Kesetiaan. Dan kita telah membicarakan 4 peran utama yang disandang Bunda Maria dalam sejarah keselamatan. Dalam tayangan video ini, kita akan melanjutkan tema yang sama ini dengan membahas tekanan pada aplikasi yang sangat relevan dengan penghayatan hidup para lansia, lebih pada konkret berdasarkan kisah para rasul tadi. Maka marilah kita langsung saja masuk pada pembahasan ini, dan sekaligus saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan para sahabat semua. Dan yang tidak lupa pada Wisma Kencana ini dengan mengklik subscribe dan semuanya itu. Maka salam sehat, berkah dalam, dan selamat menyaksikan video ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, untuk melihat apa dan bagaimana aplikasi bagi lansia dalam bagian kedua ini, marilah kita sejenak baca kembali sabda Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke dalam ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Bunda Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dari sabda ini kita temukan 5 poin pokok yang bisa kita renungkan. Dan poin-poin itu adalah: yang pertama, menanti kepenuhan janji. Yang kedua, hadir bersama saat ini. Yang ketiga, bertekun. Yang keempat, sehati. Yang kelima, berdoa bersama. Marilah kita dalami poin-poin itu satu persatu. Yang pertama, menantikan janji. Janji apa yang dinantikan? Lihatlah Yesus yang pernah berjanji kepada para rasul dan juga pada Bunda Maria yang ikut berkumpul di situ. Janji utama itu adalah turunnya Roh Kudus, sumber segala rahmat. Roh kebenaran yang akan menerangkan semua yang belum bisa mereka mengerti, belum mereka kenal. Yang kedua, kepenuhan hidup, bahwa hidup tidak diubah secara total, tetapi disempurnakan
dan disucikan, menempati istana indah yang telah disiapkan, undangan untuk hadir dalam pesta surgawi, bertatap muka dengan Kristus, hidup tiada derita, tangis dan gertakan gigi, duduk di sebelah kanan Sang Tuan sebagai abdi yang didapati setia, kebahagiaan hidup di surga. Inilah janji itu. Lalu hadir bersama saat ini, Yesus bersabda bahwa Dia akan menyertai para murid sampai akhir zaman. Dan hal ini berarti meninggalkan masa lalu dan menyongsong hidup baru. Menikmati saat yang indah hari ini, memperdalam kesadaran batin dan hati kita adalah bait-Nya yang kudus. Dalam kebersamaan ini dikuatkan untuk menghadapi hidup yang penuh dengan derita. Dalam kebersamaan kita bertemu dengan Tuhan yang ada di sini, merasakan kepenuhan, kegembiraan, kesediaan, tawa dan derita, keputusasaan dan juga harapan serta keindahan. Selanjutnya bertekun. Surat Yakobus bab 5 ayat 11 menyatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka bahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Dasarnya karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan, bertahan dalam penderitaan dan kesengsaraan, tabah dan takwa dalam iman, bersukacita dalam iman, harapan dan kasih, bersabar dalam kesesakan dan kesulitan. Hasil dari semuanya itu adalah kekuatan batin untuk maju terus ke depan menghadapi semua badai dan taufan kehidupan. Selanjutnya adalah sehati, artinya mempunyai tekad yang bulat dan tidak berubah-ubah, mantap dan teguh akan kebenaran yang diyakini, satu suara, satu arah dan tujuan, tidak bercabang dan plin-plan, bersatu sampai mati, seiring seperjalanan, senasib dalam perjuangan, menaruh perhatian penuh. Selanjutnya berdoa bersama, menyatakan iman dalam komunitas, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan konkret, saling mendukung dan menguatkan, meneguhkan keyakinan dalam kelemahan, memuji, bersyukur, dan memohon dalam kebersamaan. Dan inilah kelima janji yang diberikan oleh Yesus kepada para murid-Nya dan juga kepada Bunda Maria sebagai kepenuhannya. Kita yakin bahwa Tuhan itu setia dan tidak pernah ingkar janji. Demikian pula Bunda Maria, Dia setia akan selalu memenuhi janjinya kepada kita. Semoga para lansia tidak pernah ragu dan tetap setia menjadikan Bunda Maria teladan dan inspirasi di masa tuanya. Semoga mereka selalu bahagia dan damai.
saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Belajar dari Bunda Maria, saksi dalam kesetiaan. Akhirnya kita simpulkan apa yang menjadi warisan rohani yang menguatkan. Santo Fransiskus dari Assisi memberikan warisan dan teladan itu kepada semua saudarinya dengan memberikan nama Maria, supaya mereka dilindungi, supaya mereka diteladani. Mereka itu adalah ketaatannya yang sempurna kepada kehendak Allah, menjadikan Maria sangat berkenan di hadapan Allah. Sebagai ciptaan yang paling luhur dan sempurna, Bunda Maria menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ketika Tuhan meminta memberikan dirinya, ia memposisikan dirinya sebagai seorang hamba. Salah satu karakter seorang hamba ialah mengerjakan apa saja yang diperintahkan kepadanya dengan penuh ketaatan. Tidak ada perbantahan keluar dari mulut seorang hamba untuk sungguh menjawab semua kehendak tuannya dan mengerjakannya. Tidak ada indikasi perbantahan muncul dari bibir Maria. Imannya yang penuh penyerahan membuat dia sebagai tokoh terbesar dalam gereja yang patut diteladani. Sikap penyerahan dirinya kepada Allah yang total menjadikan Bunda semua orang beriman. Ia berada jauh di bawah Allah, sebab dia hanyalah ciptaan Allah sama seperti kita. Tetapi ia dilindungi secara khusus, sehingga ia hidup tanpa dosa dan ia tetap perawan. Kerendahan hati Bunda Maria tidak dapat dan meminta disembah ataupun dipuji, karena dihormati sebagai insan Allah yang mempunyai peranan penting dalam sejarah keselamatan umat manusia. Doa-doa kita kepada Bunda Maria harus juga dihayati dan ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ajaran gereja. Maka dia adalah Bunda Gereja. Bunda Maria sungguh tanpa cacat menjadi teladan bagi hidup para lansia. Semoga kita semakin menunduk hormat kepada Bunda kita ini, Bunda Gereja dan Bunda semua orang beriman. Akhirnya, terimalah salam saya, Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Amin.